apa kabar kalian semua? Setelah sekian lama tidak tayang, video perjalanan kali ini gue akan melakukan kembali perjalanan. Ya, walaupun sebenarnya perjalanan ini sudah diambil sejak bulan Juni tahun 2024 dan baru di-upload sekarang dikarenakan ada kesibukan dan lain hal sebagainya, atau yang biasa disebut dengan mager. Pada kesempatan ini, gue akan melakukan perjalanan secara dadakan ke daerah Wonosobo dan juga Temanggung, Jawa Tengah. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari stasiun Manggarai. Dan untuk transportasi ke Wonosobo ini, gue akan naik bis yang bernama Kupu-Kupu Ayu dengan harga tiket sebesar Rp200.000. Oh ya, ini tuh harga tiket gue dapatkan melalui aplikasi online pada saat H-5 Lebaran Idul Adha dan berangkat di H-2 Lebaran yang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Sesampainya di Terminal Pulau Gebang, gue langsung melakukan checkpoint terlebih dahulu, yang nantinya tiketnya ini bisa digunakan dan ditukarkan dengan voucher makan dalam satu kali perjalanan pada saat berhenti di rest area. Setelah melakukan checkpoint dan mendapatkan tiket, selanjutnya gue dan dengan penumpang yang lain diarahkan oleh kru dari bis Kupu-Kupu Ayu untuk diantarkan menuju ke area parkir bisnya. Nah, ini adalah suasana malam hari di Terminal Pulau Gebang pada saat long weekend atau di H-2 Lebaran Idul Adha, yang mana para penumpang ini ada yang melakukan perjalanan untuk liburan dan ada juga yang melakukan perjalanan untuk mudik merayakan Lebaran Idul Adha ke kampung halaman, sehingga suasana di Terminal Pulau Gebang ini sangat ramai. Dan ini adalah bis Kupu-Kupu Ayu yang nantinya akan gue naikin dan diberangkatkan pada jam 19.00. Tiba di Terminal Mendolo Wonosobo pada hari Minggu 16 Juni 2024 jam 5.36 pagi. Destinasi pertama yang gue kunjungin adalah Dieng. Sebelum ke Dieng, gue sarapan terlebih dahulu dan juga mencari info tentang penyewaan motor yang ada di Terminal Mendolo. Rencananya gue mau mencoba motoran ke Dieng. Setelah gue bertemu dan menanyakan ke ownernya, ternyata sudah kosong untuk hari ini dan adanya untuk hari esok. Kata ownernya, sudah banyak yang pada booking sejak seminggu lalu, dan ownernya ini menyarankan ke gua untuk menyewa sepeda motor di Dieng saja, karena dia tuh punya temen di Dieng yang juga menyewakan sepeda motor. Jadinya dengan terpaksa gua ke Dieng dengan naik angkutan umum terlebih dahulu dan baru bisa menyewa sepeda motor ketika sudah berada di Dieng.
Setelah sarapan dan berbincang dengan owner rental sepeda motor, dan waktu juga sudah menunjukkan jam 6.46 pagi, lalu gue melanjutkan perjalanan kembali dari kota Wonosobo ke Dieng dengan menggunakan angkutan umum dalam waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan dengan tarif seharga Rp25.000. Dan pada sekitar jam 7 pagi, angkutan umum ini sudah mulai berjalan. Pada saat sedang asik menikmati view yang sangat indah dan keren, tiba-tiba kendaraan berhenti dan ternyata sedang mengalami kemacetan. Kalau kata dari kernetnya ini sih, macetnya ini dikarenakan sedang ada perbaikan jalan dan diharuskan bergantian jalur. Tapi macetnya ini tidak terlalu lama kok, dan hanya sebentar saja. Pada jam 8.30 pagi, tibalah gue di titik 0 km Dieng. Selanjutnya, gue langsung menuju ke tempat rental sepeda motor yang telah disarankan oleh owner rental sepeda motor yang berada di terminal Mendolo sebelumnya. Dan ini adalah motor yang gue rental selama di Dieng dengan tarif seharga Rp100.000 per hari. Motor yang gue pakai ini adalah motor Matic Honda Beat. Tetapi gue selama di Dieng nggak sampai seharian, hanya sampai sore saja dikarenakan keterbatasan waktu dan paginya harus melanjutkan perjalanan kembali ke Dusun Garung, Wonosobo.
Dan saat ini gue sedang menuju ke Telaga Menjer yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk menuju ke sana, kurang lebih menempuh waktu sekitar 30 hingga 45 menit dengan menggunakan sepeda motor. Dan seperti inilah vibes ketika motoran di dataran tinggi, Deng. Selamat menyaksikan.
Setelah menikmati perjalanan melewati jalur dieng dengan motoran, jam 10 siang tibalah di Telaga Menjer. Telaga Menjer ini sendiri merupakan salah satu objek wisata andalan di kawasan dataran tinggi Dieng. Tempat ini sangat cocok untuk menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk, dan juga bisa duduk santai di tepi telaga sambil menikmati pemandangan pegunungan yang mengelilingi danau. Telaga Menjer terbentuk dari letusan gunung Pakuwaja yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang membentuk cekungan yang luas dan dalam, yang lama-kelamaan terisi air hujan dan aliran air dari mata air. Telaga Menjer ini memiliki luas sekitar 70 hektar dengan kedalaman 50 meter dan terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di Telaga Menjer terdapat perahu-perahu kecil yang bisa disewa oleh pengunjung untuk berkeliling di sekitar telaga dan menikmati pemandangan dari atas air. Setelah puas menikmati keindahan dan kesejukan di Telaga Menjer, selanjutnya gue akan melanjutkan perjalanan ke objek wisata Kawah Sikidang. Ya, meskipun matahari di dataran tinggi Dieng ini semakin terik, akan tetapi angin yang berembus sangatlah menyejukkan.
Untuk memasuki Kawah Sikidang, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp30.000 per orang. Harga tiket ini bukan hanya untuk akses ke Kawah Sikidang saja, tetapi juga termasuk tiket terusan ke Candi Arjuna. Dan untuk jam buka Kawah Sikidang ini dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore, yang dibuka untuk umum setiap hari. Dari loket masuk kita harus berjalan kaki terlebih dahulu untuk menuju ke titik kawahnya. Dan kita akan berjalan kaki melewati jembatan kayu yang mengelilingi kawah. Menurut info yang gue telusuri, Kawah Sikidang ini adalah kawah yang masih aktif sampai saat ini. Kawah tersebut berada di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menarik dari Kawah Sikidang ini adalah ukurannya yang cukup luas, serta keluarnya gas yang kerap berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Perpindahan uap yang keluar dari tanah tersebut kemudian diibaratkan sebagai seekor kidang atau kijang yang berlompat dari satu titik ke titik yang lain. Waktu sudah menunjukkan jam 15.00 karena rencana gue tadinya kalau masih ada waktu mau eksplor ke Candi Arjuna. Tetapi karena sudah sore dan dikhawatirkan ketinggalan angkutan umum yang menuju kembali ke kota Wonosobo, soalnya info yang gue dapat angkutan umum dari Dieng ke kota Wonosobo ataupun sebaliknya hanya beroperasi sampai jam 5 sore saja. Dan sekarang gue akan mengembalikan motor ke tempat rental yang berada di dekat titik 0 km Dieng. Kalau ditanya kenapa tidak nginep di Dieng saja, jadi tuh gue besok mau mencoba melaksanakan sholat Idul Adha dengan latar pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berada di lapangan Dusun Garung, Wonosobo. Jadinya biar besok jalannya tidak terlalu kejauhan, gue akan bermalam di kota Wonosobo. Selain itu, gue juga akan jalan-jalan ke Temanggung, dan besok untuk menuju ke sananya itu gue akan kembali motoran yang sudah gue pesan di tempat rental motor yang berada di terminal Temanggung. Ya, begitulah cerita perjalanan solo traveling gue selama di Dieng, Wonosobo. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Kami akan kembali